Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini saya bisa berbagi video lagi, berbagi pengalaman dengan Anda semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Baik, pada kali ini saya ingin membahas tentang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di petani, yaitu mencampur varietas padi. Ini lumayan agak aneh sih. Karena seingat saya dari kecil, petani zaman dahulu ingin melihat hamparan sawahnya terlihat secara seragam dan rata. Dengan mencampur dua varietas padi, tentunya yang saya sebutkan tadi tidak akan terlihat, yaitu tanaman yang seragam dan rata. Lalu, kenapa petani bisa ingin mencampur varietas padi ini dan apakah aman? Oke, kita akan bahas lebih lanjut, tentunya simak video ini sampai selesai. Sebelum ke pokok permasalahan, ada baiknya kita lihat dulu deskripsi varietas yang sering dicampur yaitu Inpari 32 dan Ciherang. Ini berdasarkan pengalaman tetangga sawah saya dan ada juga yang mencampur Inpari 32 dengan varietas Mekongga. Baik, kita akan melihat dulu deskripsi padi varietas Inpari 32 HDB di mana dirilis pada tahun 2013. Dengan asal persilangan yaitu padi varietas Ciherang dengan IRBB64 dengan golongan padi sere atau tidak mempunyai rambut dengan umur tanaman 120 hari setelah sebar. Bentuk tanaman tegak, tinggi tanaman kurang lebih 97 cm, daun bendera tegak, bentuk gabah medium, warna gabah kuning bersih, rontokan sedang, kerebahan agak tahan, tekstur nasi sedang, kadar amilosa kurang lebih 23,46%, berat 1000 butir kurang lebih 27,1 gram, rata-rata hasil kurang lebih 6,3 ton per hektar GKG, dengan potensi hasil 8,42 ton per hektar GKG. Dan untuk hamanya, varietas ini agak rentan terhadap urang batang coklat biotip 1, 2, dan 3. Untuk penyakitnya, tahan terhadap hawar daun bakteri patotip 3, agak tahan hawar daun bakteri patotip 4 dan 8. Tahan blas ras 033, agak tahan blas ras 073, agak tahan tungro ras lanrang. Anjuran tanam yaitu cocok untuk ditanam di ekosistem tanah dataran rendah sampai ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Baik, kita yang selanjutnya akan melihat deskripsi dari padi varietas Ciherang, di mana varietas ini dirilis pada tahun 2000 dengan asal indukan yaitu IR64 dan menjadi salah satu varietas yang unggul sampai sekarang yang banyak diminati oleh para petani. Golongan varietas ini cerai atau tidak mempunyai rambut pada malainya. Kemudian umur tanaman 116 sampai 125 hari setelah sebar. Bentuk tanaman tegak, tinggi tanaman berkisar antara 91 sampai 106 cm. Dengan bentuk daun bendera tegak. Bentuk gabah ramping panjang, warna gabah kuning bersih, kerontokan sedang, kerebahan sedang, tekstur nasi pulen, kadar amilosa 23%, indeks glikemik 88, berat 1000 butir yaitu 27 sampai 28 gram. Rata-rata hasil yaitu 5 sampai 7 ton per hektar. Untuk hama, varietas ini tahan terhadap wereng batang coklat biotip 2, agak tahan terhadap wereng coklat biotip 3. Penyakit, tahan terhadap hawar daun bakteri strain 3, rentan terhadap strain 4 dan 8. Anjuran tanam di mana varietas ini dianjurkan ditanam di sawah irigasi dengan dataran rendah sampai ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Oke, tadi sekilas kita sudah melihat deskripsi dari contoh varietas padi yang sering dicampur oleh petani akhir-akhir ini. Di mana kita ketahui varietas Ciherang merupakan varietas yang paling digemari oleh petani karena produksi tinggi dan rasa nasinya yang pulen. Juga banyak diminati oleh pasar.
Kemudian Inpari 32 pun merupakan varietas unggul baru atau VUB yang kita tidak bisa pungkiri dari segi produksi sangat tinggi. Juga ketahanan terhadap penyakit kresek salah satunya. Jadi sebenarnya setiap varietas padi itu dirancang dan diteliti agar bisa menghasilkan produksi yang tinggi, juga tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Namun setiap varietas yang dirilis itu ada kerentanan terhadap serangan hama ataupun penyakit. Juga spesifik lokasi, misalkan padi Inpago. Varietas ini diciptakan untuk tanaman ditanam di daerah tegalan atau tak ada hujan. Ada lagi varietas Inpara, di mana varietas ini cocok ditanam di daerah rawa. Jadi setiap varietas mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitupun tadi yang kita lihat dari Inpari 32 dan varietas Ciherang. Dari segi kerentanan hama dan dari segi anjuran tanam itu berbeda. Baik, kita ke pokok permasalahannya. Pertanyaannya, apa yang mendasari petani ingin mencampur varietas padi belakangan ini? Yang pertama, mungkin karena ada beberapa varietas yang gampang rebah dan mudah tumbuh tunas ketika rebah. Ini terjadi pada varietas Inpari 32. Di mana ketika rebah maka si bulir bila terendam air maka akan tumbuh tunas. Jadi gampang tumbuh tunas ketika rebah bila keadaan lahannya basah. Yang kedua, katanya produksinya bisa lebih banyak daripada yang tanam satu varietas saja. Meskipun tanaman tidak terlihat seragam dan rata, juga dari waktu panennya pasti akan berbeda. Contoh tadi dari Inpari 32 dan Ciherang. Itu akan berbeda dari segi umur dan waktu pemanenannya. Yang ketiga, bisa menghemat biaya katanya. Karena harga benih sekarang mahal. Jadi misalkan lahan sawahnya ada 400 bata atau 5.600 meter persegi. Itu keperluan benihnya biasanya petani memakai 20 kiloan. Jadi petani hanya beli benih barunya 10 kilo, lalu yang 10 kilonya ngambil di gudang hasil panen kemarin ataupun tukeran dengan tetangga sawahnya. Itu pengalaman dari daerah saya, mungkin tidak akan jauh berbeda dengan pengalaman Anda semua. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah aman mencampur dua varietas padi menjadi satu dan ditanam berbarengan? Dalam artian setiap varietas ada kerentanan terhadap beberapa hama dan penyakit. Nah, apabila varietas ini dicampur, yang tahan dicampur dengan varietas yang rentan misalkan dengan penyakit. Tentu varietas yang tahan tadi akan tetap terkena serangan karena dipengaruhi oleh lingkungannya. Juga adaptasi penyakit ataupun hama bisa lebih cepat mengingat semua varietas dicampur dalam satu hamparan yang sama. Padahal kita ketahui sering mendengar bahwa salah satu komponen untuk mencapai produksi yang bagus diusahakan menggunakan varietas yang tahan hama atau penyakit pada tanaman padi juga harus seragam dalam satu hamparan supaya memudahkan pengendalian hama dan penyakit. Lalu bagaimana pemecahan solusinya? Yang pertama, baiknya menanam dari varietas benih yang berlabel dan bersertifikat. Karena kita bisa mengetahui deskripsi dari varietas itu. Yang kedua, bacalah deskripsi varietas yang kita akan tanam. Apakah cocok ditanam di sawah kita atau tidak? Apakah tahan terhadap serangan hama dan penyakit? Dan berapa umurnya? Yang ketiga, gunakanlah pemupukan secara berimbang. Karena dilihat dari pengalaman yang tanam Inpari 32 yang dimix dengan varietas Ciherang, itu karena Inpari 32 katanya gampang roboh. Dan memang betul gampang roboh. Padahal kalau kita boleh lihat dari segi pemupukan, petani itu gampang sekali atau mudah sekali menambahkan dosis pemupukan nitrogen atau urea misalkan. Itu juga merupakan salah satu penyebab tanaman akan mudah roboh karena batangnya akan lemas. Yang selanjutnya keempat, pikirkan juga efek ke depannya, bukan hanya melihat dari segi menghasilkan produksi yang tinggi. Dengan adanya mencampur varietas ini, hama dan penyakit akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Padahal para peneliti menciptakan varietas baru, salah satu tujuannya supaya hama dan penyakit tidak mudah untuk beradaptasi. Yang kelima,
Ketika hama sudah beradaptasi, maka penyebaran serangnya pun akan cepat dan daya rusaknya pun akan semakin ganas. Mungkin itu yang bisa saya bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga dan menjadi ajang saling bertukar pikiran dan pengalaman agar tujuan kita bertani bisa tercapai, yaitu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Bukan hanya sekedar capek dan kotor saja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like jika suka dengan video ini dan subscribe juga channel ini supaya bisa menambah lagi materi-materi atau video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.